Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Abnail aizza rahimakumullah. Anak-anakku sekalian, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Rawahu Muslim. Tiap-tiap anak Adam sering berdosa, dan orang yang paling baik di antara para pendosa adalah yang suka bertaubat. Di antara kebiasaan manusia, yang ini sebenarnya adalah kebiasaan yang salah, yang jelek, adalah suka menganggap enteng terhadap dosa-dosa kecil seperti berbohong, menggosip, melirik wanita bukan muhrim, dan yang lain-lainnya. Nabi Muhammad SAW menganggap bahwa sikap seperti ini bukan sikap yang baik. Dan sebagian ulama ahli hikmah sampai berkata, la tahqiru dzunubas sigara fa innaha tatasya'abu min hadzunubul kibaru. Jangan meremehkan dosa-dosa kecil, karena kadang-kadang dosa-dosa kecil itu berkembang menjadi dosa-dosa besar. Dosa kecil berkembang menjadi dosa-dosa besar bila terjadi dalam 5 keadaan di bawah ini. Pertama, dosa kecil menjadi dosa besar bila dilakukan secara rutin, secara terus-menerus. Nasi sebakul itu kan sebenarnya berasal dari remeh-temeh saja. Tapi kalau dikumpulkan dia menjadi nasi sebakul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang menerangkan firman-Nya itu bahwa sifat orang mukmin ialah mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 135, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa tersebut. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka ini tidak meneruskan, tidak terus melakukan perbuatan kejinya, itu berhenti dari perbuatan kejinya sedangkan mereka mengetahui. Nabi juga bersabda, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak disebut dosa kecil bila dilakukan secara rutin, dan tidak dinilai dosa besar bila segera disusul dengan istighfar atau dengan taubat. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin berkata, dosa besar yang dikerjakan hanya sekali lebih bisa diharapkan untuk diampuni Allah ketimbang dosa kecil yang dilakukan berturut-turut.
Kedua, dosa kecil menjadi besar bila yang melakukannya menganggap enteng akan dosa tersebut. Bila seorang hamba menganggap besar akan dosanya, maka Allah akan menilai dosa itu kecil adanya. Sebaliknya bila hamba menganggap kecil satu dosa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dosa tersebut sebagai dosa besar. Seorang sahabi yang bernama Ibnu Mas'ud berkata, mukmin sebenarnya ialah mereka yang memandang dosa-dosanya seperti gunung yang akan runtuh menimpa dirinya. Sedangkan tukang maksiat menganggap dosanya hanya sebesar lalat yang hingga pada hidungnya, cukup ditepis dengan jarinya. Hadis menerangkan perkataan sahabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Sahabi lain yang bernama Bilal bin Sa'ad berkata, idza adnabta dan ban sogiran fala tantur ila sigorihi wanzur ila man adnabtalah nasoihul ibad. Engkau jangan melihat kecilnya dosa tersebut, tapi coba perhatikan terhadap siapa engkau berbuat dosa tersebut. Bukankah engkau berbuat dosa itu terhadap Allah, pencipta, pemberi nikmat, dan kepadanya kamu akan kembali. Sebagai contoh, melotot ke bawahan adalah jelek, ke atasan lebih jelek lagi, ke ibu bapak mah sangat jelek. Coba bayangkan bagaimana kalau kita melotot membentak Allah Subhanahu wa ta'ala. Melotot itu dosa kecil, tapi kalau kepada Allah jangan dianggap kecil itu, sebab siapa yang kita berbuat dosa kepadanya itu. Ketiga, dosa kecil menjadi dosa besar bisa bila dilakukan dengan bangga atau pamer, ingin dilihat orang lain. Berkata Sufyan Ats-Tsauri, setiap dosa karena dorongan syahwat, maka bisa diharapkan ampunan atasnya. Tetapi dosa yang bersumber dari ketakaburan, sulit diharapkan ampunannya. Ini berdasar kepada kejadian durhakanya iblis. Durhakanya iblis itu karena takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sedangkan tergelincirnya Adam alaihissalam karena dorongan syahwat. Mudah kemudian oleh Allah dimaafkan. Fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Tidak ada keterangan iblis tobat, tapi kalau Nabi Adam tobat itu ada, yaitu fatalaqqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi. Contoh, minum arak sambil tertawa-tawa di lapang terbuka, atau maksiat dengan perempuan kemudian difilmkan dan disebarkan kepada orang lain, itu contoh dosa yang kita berbangga dengan melakukannya. Itu menjadi dosa besar walaupun asalnya dosa kecil. Keempat, dosa kecil menjadi dosa besar bila dilakukan dengan tidak diketahui orang lain, namun setelah itu oleh pelaku dosa tersebut diceritakan kepada orang lain dengan penuh kebanggaan dan ingin terkenal. Hadis Nabi riwayat Muslim berkata, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Seluruh umatku dimaafkan, diampuni, selamat, kecuali yang suka terang-terangan. Dan sebagian dari sikap berterang-terangan itu diantaranya yaitu orang yang mengerjakan dosa pada suatu malam serta orang lain tidak ada yang mengetahuinya, kemudian Allah menutupi dosanya. Namun orang ini membuka tutup-tutup dari Allah Subhanahu wa ta'ala
serta berkata kepada temannya, wahai teman-teman, malam tadi aku mengerjakan dosa ini dan itu. Allah sudah menutupi dosanya, namun ia sendiri mempublikasikannya. Kelima, dosa kecil menjadi dosa besar bila dosa kecil itu dilakukan oleh alim yang jadi panutan manusia, tokoh ya, yang tokoh masyarakat. Hal ini karena apa yang dilakukan oleh alim atau tokoh biasanya akan diikuti oleh pengikut-pengikutnya. Maka tatkala tokoh mengerjakan dosa, akan tambah-tambah dosanya sejumlah orang-orang yang mencontoh dirinya. Man sanna sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang memberi contoh pekerjaan jelek, dosa, maka bagi dirinya ada dosa, ditambah dengan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Dalam hal ini tetap tidak mengurangi dosanya orang yang mengikuti dosanya. Ulama salaf berkata, idza zallal alimu zalla bizillatihil alam. Bila tergelincir seorang alim, maka tergelincir jualah alam atau masyarakat. Anak-anakku, walaupun demikian, semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila cepat-cepat tobat, berhenti dari dosa-dosanya, serta bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.